Jadi pertama, Allah alam, 3 ayat ini seperti mengisyaratkan atau menjelaskan hubungan kenabian bahwa semua nabi itu bersaudara. Bersaudara. Nabi Isa bersaudara dengan Nabi Musa, bersaudara dengan Nabi Muhammad SAW dari keturunan siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail dan Ishak. Ishak keturunannya itu Bani Israel. Ismail keturunannya nanti ada 1 nabi saja, nggak banyak. Nabi Muhammad SAW. Dan di antara 3 agama ini, cuman Islam yang mengakui semua nabi. Betul nggak? Ya, kita mengakui kok nabi-nabi yang ada di dalam kitab Bible. Nabi siapa coba sebutkan? Nabi Yusha bin Nun, Joshua, misalkan nabi, hatta nabi yang tidak tertulis dalam Al-Quran kita akui. Di sana disebutkan Nabi Samuel, ya saya akui. Nabi Samuel kalau lihat dari istrinya muslim banget. Nabi Yeremia, kalau lihat dari kata-katanya muslim banget. Ya kan, kata Nabi Yeremia, janganlah engkau menyembah Tuhan selain Allahmu. Siapa saja yang mengajak orang murtad dari agamamu, menyembah Tuhan selain Allahmu, maka bunuhlah dia. Ya kan muslim banget. Nabi Yeremia, Nabi Uzair atau Ezra, Nabi Zakaria, Nabi Yohanes atau Yahya, Nabi Syuaib, Yitro, menantunya, mertuanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Habakuk, Nabi Nehemia, dan seterusnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu masih banyak, kita akui semuanya. Karena tidak ada satupun dalam perjanjian lama atau Taurat mereka yang mengajarkan pada syirik, menyembah Yesus. Malah yang ada adalah sembahlah Allahmu, Tuhanmu, yang menyelamatkanmu dari pengajaran Fir'aun. Kan Bani Israel mereka semua. Alhamdulillah kita semua la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi poin pertama, Nabi itu bersaudara. Nabi bersaudara. Dan kita pun bersama orang-orang Nasrani itu, Yahudi, kita bersaudara, tapi bukan saudara seagama, saudara sekemanusiaan. Sekemanusiaan. Nabi Muhammad SAW pernah berdiri dengan sahabat, kemudian ada jenazah orang Yahudi lewat, kemudian lagi duduk, kemudian berdiri. Karena ada jenazah seorang Yahudi yang lewat. Kemudian kata sahabat, wahai Rasul, itu bukan Islam, bukan Muslim, tapi dia seorang Yahudi. Apa kata Nabi? Alaysat nafsan, bukankah dia juga manusia atau makhluk yang berjiwa, sekedar untuk menghormati sesama manusia. Ini yang sering diserah-kaprahkan, bahwa ayat yang dikutip selalu aja ayat-ayat kebencian atau permusuhan. Walan tardu ankal yahudu walan nasara, itu ayat nggak bohong, itu ayat betul. Memang Yahudi pada zaman Nabi atau Kristen ada yang tidak rela orang itu meluk agama Islam. Model Yahudi kayak gini, model Kristen kayak gini kita musuhi. Tapi kalau Kristen dan Yahudi yang tidak memusuhi, dia terikat hubungan bisnis atau apapun itu di luar akidah, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, karena hakikatnya semua manusia itu bersaudara, setidaknya sesama manusia. Maka dalam peperangan sekalipun Islam tidak mengajarkan membabi buta. Ketika berperang melawan Nasrani atau Yahudi, tidak boleh mencabik-cabik misalkan, mutilasi. Kata Rasul, iyyakum wal muslah, tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya yang dibunuh itu adalah manusia, dan ulama fikih sepakat badan manusia itu terhormat, nggak boleh dirusak. Itu yang Islam ajarkan. Itu ya. Jadi yang pertama, jadi hubungan para nabi ini bersaudara, dan kita la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Maka sikap kita sebagai seorang muslim tidak boleh mencela atau menghina Tuhannya orang Nasrani, Yesus, walaupun sesungguhnya Yesus yang disalib itu bukan Nabi Isa. Cuman karena yang mereka maksud ya Nabi Isa yang itu, Yesus yang itu, bahkan di dalam Injil yang ditemukan di Turki itu, Yesus itu disebut Isa, maka kita hormati mereka. Karena yang hakikatnya yang mereka sembah itu adalah Nabi kita juga. Ini yang pertama ya. Jadi semua Nabi bersaudara. Yang kedua, Allah alam nih, kata salah seorang ulama ketika menafsirkan ini, menegaskan adanya estafet atau pewarisan kenabian, dan bahwasanya syariat yang Nabi Muhammad bawa itu melengkapi syariat yang sebelumnya. Estafet kenabian. Ya, dari hikmahnya atau pelajaran dari kenapa Allah menyebut 3 nabi ini dalam satu surat secara bersamaan, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, estafet kenabian, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu melengkapi
syariat sebelumnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan, bukan mengganti. Waalaikumsalam. Enggak, Ibu sekalian. Saya juga telat sama Bu. Ya, pada ngumpul tadi. Boleh di mana? Di depan juga Pak. Enggak apa-apa. Kita sambil nyantai aja Bu ya. Ya saya juga kalau ngomong terus bingung. Nanti kalau ada yang mau nanya tengah jalan, mohon kirang pinta nak Bu. Cukup Bu. Ya jadi yang pertama Nabi Muhammad dan Nabi yang lain itu yang tadi Nabi itu semuanya bersaudara, saudara seiman. Mereka itu sama dari usul, tapi beda dari sisi syariat. Usul itu apa? Usul itu pokok yang Nabi ajarkan itu la ilaha, selesai. Itu kata Al-Quran, tidak ada satu Nabi pun yang diutus kecuali bawa la ilaha illallah. Tapi kalau syariat beda. Makanya jangan heran banyak orang muslim yang terjebak dalam hal ini. Kok itu orang Kristen Koptik sholatnya mirip ya? Kemudian ada agama-agama lain yang juga ada ruku dan ada sujudnya. Jangan heran. Karena boleh jadi itu athar atau bekas-bekas mungkin dulunya yang mereka sembah itu Nabi kayak Buddha ya kan? Buddha itu ada yang bilang Nabi Zakaria, tapi kita nggak tahu, nggak bisa memastikan. Boleh jadi. Kan gitu ya rata-rata. Para nabi itu dipuji-puji, begitu meninggal dituhankan gitu kan oleh umatnya sendiri. Jadi kalau ada kemiripan dengan agama yang lain, bukan berarti Islam ngejiplak. Tapi boleh jadi Allah mengirimkan banyak nabi. Ya kan nabi itu ada berapa? 126.000 kurang lebih. 123 di hadisnya itu. Tapi ini masih mukhtalaf, masih beda pendapat. 126.000 dari situ ada 313 rasul. Sebanyak ini coba. Ya, jadi tidak ada satu umat pun kecuali didatangi oleh Nabi. Tidak ada satu kelompok pun di muka bumi ini kecuali pernah didatangi oleh Nabi. Sehingga memungkinkan ada banyaknya kesamaan dari sisi bentuk format ibadah. Kok ada rukunya, ada sujudnya, hanya saja kemudian nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad itu tidak dijaga syariatnya oleh Allah. Tidak dijaga. Syariatnya, kitabnya nggak dijaga. Memang nggak dijaga. Yang dijanjikan oleh Allah dijaga itu apa? Al-Quran saja, yang lain memang tidak dijaga. Coba lihat, surat apa nih? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ya, ayat 48. Coba dibacain. Ini bukti bahwa kitab-kitab yang lain itu nggak dijaga oleh Allah. Dan kami telah mengirimkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberikan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa wanzalna ilaikal kitab muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu la tattabi'. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai patokan untuk mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Ada ayat lain sebetulnya, bukan ini ya. Ayatnya yang tentang menjaga Al-Qur'an. Menjaga kitab-kitab yang lain. Sebentar. Saya lupa ayatnya. Itu salah satu ayatnya, bahwa kitab yang lain selain Al-Quran itu tidak dijaga.
Sehingga kalau ingin mengetahui betul atau tidaknya kitab-kitab yang ada pada kitab orang Kristen muhaiminan alaihi, perlu merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Itu ayatnya yang tadi surat Al-Maidah. Nanti kalau ketemu saya lupa lagi ayatnya. Ya, jadi syariat Nabi Muhammad SAW ini pelengkap dari syariat-syariat sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri bukan seorang yang asing, ya kan? Nasab beliau tersambung pada Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang jelas-jelas ini, masya Allah, keluarga terdekat para nabi. Dan yang saat ini di Saudi itu bukan keturunan Nabi, Saud itu. Makanya sampai bela-belain mereka tidak membantu Palestina untuk agar kerajaannya itu langgeng. Jadi bukan keturunan Nabi, mereka butuh backingan, ya, butuh backingan sehingga untuk melanggengkannya. Itu. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kedua ya. Yang ketiga, dalam sumpah ketiga. Tadi kedua kan? Ketiga. Dalam sumpah ini juga terdapat isyarat bahwa ajaran Nabi Muhammad itu jelas, terang, bayyin. Jelas, terang, ya. Tidak ada kesamaran. Coba apa isyaratnya? Isyaratnya dari ini. Ketika menyebutkan Nabi Isa alaihissalam disebutkan dengan nama buah-buahan. Wattin wazaitun. Disebutkan dengan nama buah-buahan. Yang mana kita harus cari tahu dulu ini apa maksud ini. Oh iya, ini tuh karena buah tin dan zaitun itu banyak di Yerusalem, dan Yerusalem itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Oh, berarti berbicara tentang Nabi Isa, tempat kelahiran beliau. Begitu pula turis ini, mikir dulu nih, turis ini apa ya kaitannya? Oh iya, tempat dapat wahyunya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau wahada, dalam bahasa Arab, hada itu ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui. Wahadal baladil amin. Ini negeri ini, siapa lagi? Nah, terang, jelas, artinya ajaran Nabi Muhammad dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya bukan relatif, terang dan jelas. Konon katanya, wallahu alam, Nabi Isa itu kalau berdakwah seringkali memakai perumpamaan, yang mana itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cukup cerdas, pakai perumpamaan, metafora, ya. Itu Nabi Isa alaihissalam ciri khas dakwahnya. Kalau Nabi Musa, kita tahu bahwa Nabi Musa itu di antara para nabi yang lain itu paling berani. Ya, jedag-jedug lah menurang. Datang dari Gunung Tur, lihat umatnya lagi menyembah Samiri itu, sapi, langsung Pak. Jenggot adiknya dibedol, ditarik, kamu tuh nggak bener. Terus Tauratnya dihancurkan, lauh itu apa? Papan dari batu dihancurin. Kamu selama saya tinggalin belum lama, cuma berapa hari udah nyembah sapi. Itu marah-marah Nabi Musa alaihissalam. Di antara nabi yang lain, Nabi Musa karakternya keras. Nabi Isa itu lebih banyak puitis, lebih banyak metafora, lebih banyak perumpamaan yang mana tidak semua dari pengikutnya itu paham apa yang beliau katakan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW singkat, padat, jelas. Ini keutamaan syariat Nabi Muhammad SAW, singkat, padat, jelas. Ini yang ketiga, ya, bahwa agama atau ajaran yang dibawa Nabi itu ajarannya jelas, tidak berbelit-belit. Bisa dibayangkan ya, ajaran Nabi Isa aja ketika Nabi Isa masih hidup, beliau sering menggunakan metafora atau perumpamaan. Gimana kalau sudah wafat? Dan gimana kalau sudah dirubah-rubah? Wah, jadi liur. Tuhan teh satu tapi tiga. Tapi tiga nggak boleh disebut masing-masing satu. Enggak, tiga itu ya satu. Gimana tiga tapi satu? Gitu kan. Liur akhirnya. Maka yang liur itu bukan agama, tapi filsafat. Ya? Karena ciri khas agama itu ya simple. Qul huwallahu ahad. Ya, makanya memang dari sejarahnya juga Nasrani itu bersandingan hidup dengan Romawi, dengan Yunani. Akhirnya terpapar oleh keberhalaan Romawi dan kedewa-dewaan Yunani. Akhirnya seperti sekarang, bahwa Tuhan punya bapak, itu kan legendanya siapa? Hercules. Hercules itu anaknya, manusia setengah dewa. Bapaknya itu Zeus. Si Zeus ini punya istri dari
Kan akhirnya jadi mirip-mirip cerita Zeus dan Hercules. Bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan ada Roh Kudus. Itulah Tuhannya orang Kristen. Dan kalau dibilang Kristen itu punya 3 Tuhan, marah mereka. Tuhan kami, Tuhan yang Esa. Cuman punya 3 oknum. Punya 3. Tuhan bisa kalah lagi ya. Ya, kalah sama Nabi Daud didengkek. Ya, gini kan, Nabi Daud tuh didengkek tuh. Akhirnya bukan Nabi Daud, Allah didengkek sama Nabi Daud. Akhirnya kata Allah, lepaskan, nanti saya kabulkan apa yang kamu inginkan. Baiklah, kata Daud, saya ingin bangsa saya menjadi bangsa yang terbaik. Jadilah bangsa Israel bangsa yang terbaik gara-gara legenda itu. Dan itu ditulis dalam Bible. Ya, gitu cerita. Ada ditulis dalam cerita itu. Ya, jadi Masya Allah. Bible ini kumpulan dari legenda, kata-kata ulama, kata Tuhan, kata-kata nelayan, semua nyampur jadi satu. Kalau kita kan nggak gitu. Kita kata-kata ulama dipisahin dalam kitab Qaul Ulama. Kata-kata Rasul dipisahkan dalam kitab Sunan, hadis. Kata-kata Allah khusus, ya, Al-Quran, atau mungkin ada hadis qudsi, ya, hadis-hadis langsung firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata Rasul, hadis, dan seterusnya. Dipisahin. Kalau mereka digabung, dicampur, ya, dicampur jadi satu. Jika tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, ada gitu. Ya, hadis qudsi itu pada dasarnya hadis yang diucapkan Nabi. Misalkan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala. Rasul berkata bahwasanya Allah berfirman. Jadi Rasul yang berkata menyampaikan firman Allah selain Al-Qur'an. Tapi itu bukan Al-Qur'an. Apa bedanya dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu bedanya dengan Al-Qur'an, laisa muta'abbad bitilawatihi, tidak dinilai ibadah ketika baca hadis qudsi. Misalkan baca hadis qudsinya dilanggamkan gitu ya, kayak baca Al-Qur'an, tetap aja bukan baca Al-Qur'an. Baca hadis. Pada dasarnya semua yang Rasul sampaikan itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul ucapkan itu pada dasarnya semuanya tidak ada yang atas dasar hawa nafsu. Enggak ada, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau nanti Rasul terus terang. Ini bukan dari saya. Ketika dalam peristiwa perang apa itu Badar ya kalau enggak salah, Pak Uhud. Ketika ada sahabat, ya Rasul, mohon maaf. Ini strategi ini dari Allah atau dari Anda? Kata Rasul, ini dari saya. Oh, kalau begitu saya koreksi. Saya punya ide yang lebih cemerlang begini. Oh, udah kata Rasul. Kemudian ketika masalah cangkok lewat ke satu tempat, di situ ada sahabat. Ini kok kamu nggak dicangkok? Cangkok aja, dicangkok ya. Para sahabat tuh cangkok, gagal panen. Cangkok itu buah-buahan, gagal. Ya tanaman dicangkok. Tiba-tiba Rasul datang lagi. Kok ini gagal semua? Kan wah engkau Rasul ya apa? Engkau yang menyarankan seperti ini. Kata Rasul, innakum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silahkan terserah kalian. Jadi Rasul pernah berbuat salah. Kenapa? Hikmahnya untuk membedakan status kenabian dan ketuhanan. Jadi Allah sengaja memberikan peluang bagi Nabi untuk berijtihad atau menggunakan akalnya sendiri dalam beberapa permasalahan supaya nampak sehebat-hebatnya Nabi, serasul-rasulnya Rasul, tetap manusia. Bisa salah. Bedanya apa dengan manusia pada umumnya? Dimaksum. Salah langsung tegur. Kayaknya enak kita juga kalau gitu ya. Salah, tapi nggak ada. Siapa yang negor kita? Kita juga ditegur, Nah iya itu. Kan Enggak. Masih mending sih Bu kalau yang negor. Kalau orang lain misalkan yang ada yang negor atau enggak? Misalkan para pejabat yang korup segala macam pernah tegur atau enggak? Yang ada istrinya mah seneng juga ya. Bisa shopping ya kan? Miliaran loh Bu. Nah, ya pasti negor kalau korupsinya cuma 100.000. Kalau miliaran, yaudah. Beda lagi. Lain cerita. Iya, makanya kenapa mal itu dinamakan mal ya. Mal itu apa artinya? Iya, ada orang Arab bilang mala al-insan ila man lahu mal. Mal al-insan ila man lahu mal. Nah, mal yang pertama artinya condong. Manusia itu condong pada orang yang punya harta. Jadi harta itu membuat seorang itu condong. Yang bisa lepas dari kecondongan itu hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lagi nggak punya apa-apa mah, Yoswe. Tapi kalau sudah lihat hartanya, nanti beda dari cari tanah gitu kan. Malal insan ilaman lahu mal. Ya. Coba kalau datang ulama atau ustadz, kemudian datang pejabat, siapa yang akan lebih dimuliakan? Siapa yang ingin diajak selfie?
Ya umumnya, saya berbicara umum, pejabat dong. Ya supaya kita punya link, punya apa, Ustadz mangke deui lah. Gitu. Ini malal insan ila man lahu mal. Ya ini bisa baik, bisa enggak, tergantung ya. Kalau orang yang punya malnya itu orang soleh, ahli sedekah, bisa berdakwah ya, maka itu kebaikan buat dia. Tapi kalau orang yang punya malnya itu orang yang rusak, ya rusak. Karena kata Rasul, manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. 4 golongan. Terkait dengan ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Atau berdasarkan ilmu dan harta. Ini hadisnya sahih. Hadisnya, yang pertama, kata Rasul, adalah golongan yang Allah berikan ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Kemudian dengan ilmunya itu, dia jor-joran mensedekahkan hartanya, atau tahu hak-hak harta tersebut, ya zakatnya dia keluarkan, ya sedekahnya dia keluarkan. Maka kata Rasul, orang model pertama ini, golongan pertama ini, orang yang tingkatannya dalam pandangan Allah lebih paling tinggi, paling mulia, paling tinggi. Orang yang punya ilmu dan punya harta. Dan ilmunya ini jadi kompas. Paham kompas? Untuk nganter dia pada hidayah. Jadi hartanya itu manfaat. Manfaat, barokah. Ya sedekahlah, ya apa, ya kaya dia. Mungkin gambarannya kayak Abdurrahman bin Auf ya. Kayak sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Atau kayak 4 khulafa Rasyidin ini. Kan itu mereka semua pengusaha. Sahabat Abu Bakar itu pengusaha. Utsman bin Affan pengusaha. Umar bin Khattab pengusaha. Sahabat Ali juga. Sahabat Ali nggak terlalu kelihatan usahanya. Tapi yang paling kaya di antara mereka itu sahabat Utsman bin Affan yang pernah menghadiahkan 400 ekor unta ke penduduk Madinah di saat paceklik. Dan berisi muatan penuh barang dagangan. Dan itu dicegat sama siapa biasanya apa namanya itu yang maklar atau apa. Dicegat. Ini belilah sama saya gitu. Ah calo ya gitu ya. Belilah sama saya. Oh enggak, ini milik sahabat Utsman. Dan ini akan dihadiahkan untuk seluruh penduduk Mekah. 400 muatan unta yang penuh dengan muatan. Mungkin kalau kita mah berapa gerbong kontainer inilah itu semuanya buat orang Bandung misalkan lagi nih. Kayak gitulah. Gitu. Makanya apa coba? Ketika sahabat Utsman sudah melakukan itu, Rasul bilang gini, la yadurru ba'da hadza fi'lu Utsman. Kira-kira mana seperti itu. Apapun yang Utsman lakukan setelah ini tidak akan membahayakannya, maksudnya tidak akan merusak amalnya. Ya maksudnya dia buat dosa sedikit-sedikit, insya Allah itu aman lah. Karena saking banyaknya pahala, sehingga dosanya yang sedikit-sedikit itu nggak bisa mengalahkan pahala. Masih jauh. Itu yang dilakukan Utsman bin Affan. Jadi orang yang pertama, kata Rasul, golongan pertama adalah golongan orang yang diberikan ilmu dan harta. Ilmu dan harta, yang mana dengan hartanya itu dia bersedekah dan menunaikan hak-haknya. Golongan yang kedua, golongan yang diberi, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Beri ilmu tapi tidak beri harta. Tapi, nah ini menariknya nih. Tapi dia mengandai-andaikan, bukan mengandaikan, meniatkan dirinya mengucapkan begini, kata Rasul. Seandainya saya punya harta seperti yang harta diberikan kepada si Fulan, orang nomor 1 nih, golongan pertama, saya akan berbuat seperti apa yang dia perbuat. Dengan ucapannya ini, pahalanya sama. Yang pertama. Sama. Walaupun dia tidak berbuat, belum berbuat. Ya memang dia nggak punya harta, tapi dia punya kompas. Punya kompas. Kok bisa sih pahalanya sama walaupun belum berbuat? Ingat ya, Allah itu maha tahu. Ketika seseorang mengatakan, saya kalau punya uang, saya akan mendirikan ini. Kalau Allah tahu kesungguhan yang ada dalam hati hambanya, itu pahalanya sama. Makanya ada hadis bunyinya begini. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat lebih baik daripada amal. Satu masuk akal. Kalau amal bisa rusak gara-gara niat, tapi kalau niat nggak bisa rusak gara-gara amal. Iya kan? Salah niat rusak tuh amal. Niatul mu'min khairun min amalihi. Jadi boleh nggak kalau kita mengandai-andaikan, kalau seandainya saya punya uang atau meniatkan 1 M, maka saya akan bersedekah sekian. Boleh nggak? Jawabannya boleh berdasarkan hadis ini. Karena kenapa? Allah maha tahu kesungguhannya. Kalau ternyata betul dan sungguh-sungguh, pahalanya sama. Walaupun ternyata akhirnya nggak jadi dapat, tetap dapat pahalanya.
tetap dapat pahalanya sempurna seperti orang yang mengamalkan. Itu banyak banget hadisnya. Kalau yang sungguh-sungguh bukan yang orang yang ya suka wacana, suka wacana tuh, betul, atau boleh dikedalkan, boleh, tapi nanti kalau misalnya seandainya dia ternyata nggak dapat apa yang dia inginkan, tapi kesungguhannya itu memang Allah Maha tahu ya, tetap ada, dia pahalanya sempurna. Tapi kalau ternyata dia sudah dapat dan nggak jadi karena wah gini loba lebar, ya, aja melakukan nggak dapat pahala, Nah itu masalahnya. Makanya harus sungguh-sungguh. Makanya kenapa Rasul menyandingkan ilmu dan harta. Karena dengan ilmu ini dia terarahkan. Sehingga pahalanya sama dengan orang yang belum waktunya, bahkan wafat meninggal dunia, sudah dapat pahalanya. Ini ada hadis lain kata Rasul, ketika dalam sebuah peperangan, ekspedisi peperangan, Rasul bilang ke sahabat-sahabatnya lagi ngumpul kayak gini, kata Rasul, sahabat sekalian, di antara kalian ini ada yang nggak ikut kita, dia ada di rumah, tapi dia dapat pahala atau berbagi pahala dengan kita semua, sama pahalanya. Dia tidak melewati lembah, dia tidak berperang, dia tidak berdarah, tapi pahalanya sama. Kaget. Siapa mereka Rasul? Mereka adalah orang-orang yang tertahan dengan uzur mereka, sakit. Tapi dia sebelumnya pengen berangkat, ternyata sakit. Dapat pahalanya sempurna. Nah itu dahsyatnya niat itu. Jadi yuk sekarang kita niatin. Kita banyak-banyak niat, bahkan boleh diucapkan. Saya kalau punya ini, dulu saya pernah dengar dari orang-orang tua dulu, ya tama jelema pedit we cenah. Enggak begitu. Jadi hanya meniatkan nanti ya, kenapa harus nanti, sekarang aja? Enggak. Hal tersebut kalau diucapkan pun sah dan boleh. Kenapa? Serahkan sama Allah. Dan yang tahu kesungguhan siapa? Allah. Nanti lihat aja kalau memang ternyata sudah Allah berikan, ternyata nggak jadi, ya tergantung nanti itu. Urusannya sama. Cuman kalau jadi, ya pahalanya double. Pahalanya double, dilipat gandakan. 10 sampai 700. Pahalanya double. Kalau jadi. Kalau nggak jadi, mungkin dapat 1 atau berapa Allah. Ada hadisnya sebetulnya di Arba'in, nanti jelaskan. Ya, jadi seperti itu. Niat. Itu yang kedua. Kenapa? Kalau nazar itu diucapkan. Saya bernazar. Ada kata nazar. Kalau cuman begini, ya insya Allah nih mah ya. Kalau saya punya 1 M, saya mau sedekah ke rumah. Itu bukan nazar maksudnya. Bukan nazar. Ya, karena niat itu harus spesifik. Harus spesifik. Bahkan kalau sholat pun spesifik. Ini sholat apa? Fardu atau tidak di kalangan madhab Syafi'i. Begitu pula kalau kita misalkan saya berniat bernazar, itu nazar. Ya, kalau harus ada nazarnya, harus diucapkan. Kecuali kalau insya Allah nih Maya, nggak janji ya. Kalau saya punya 1 M, insya Allah ya, saya kasih 30 juta. Insya Allah ya, misalkan begitu. Itu bukan nazar. Insya Allah, saya nggak janji. Soalnya bisnis saya terpukau. Insya Allah Sunda itu. Gimana? Iya. Kalau niat aja tanpa ikhtiar, angan-angan jatuh. Bukan bersungguh-sungguh. Niat. Jadi gini, kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia niat itu diartikan sama dengan keinginan. Salah, keliru. Bukan. Dalam definisi umum bahasa Indonesia. Bukan, niat itu bukan keinginan kalau dalam definisi syariat. Niat itu, ini kuncinya. Niat itu azam plus permulaan amal. Permulaan itu prakna. Misalkan mau sholat tapi cing wae, nggak niat. Kalau mau sholat langsung pergi ke kamar mandi, wudu, itu niat. Jadi niat itu harus ada amalnya. Azam plus amal lah gampangnya. Tekad plus amal. Iya. Itu. Jadi makanya dalam sholat sekalipun, nih, ini kuncinya ya. Cara niat tuh gimana? Ternyata kata ulama terutama ulama mazhab Syafi'i, orang yang berkata nawaitu usolli belum berniat. Itu tidak terhitung niat. Ini kata ulama Syafi'i sendiri. Tidak terhitung niat.
itu talafuz biniat untuk membantu seseorang mengingatkan niat. Yang terhitung sebagai niat itu ketika takbiratul ihram. Dia membersihkan dalam hatinya bahwa ini adalah sholat duhur. Cukup sholat duhur, itu sah. Kalaupun misalkan dia melafalkan tapi tidak membersihkan, kayak misalkan contoh orang masuk masjid karena buru-buru, takut ketinggalan ruku sama imam atau sujud, ya lupa, nggak sah sholatnya. Berang lagi. Jadi niat yang sebenarnya itu ketika ada amalnya, permulaan amal, takbiratul ihram itu yang terhitung sebagai niat berdasarkan definisi. Azam plus permulaan amal. Jadi niat itu bukan tidak ada amalnya, justru sudah mulai. Itu baru niat. Ya. Walaupun tidak ada lafalnya. Iya, walaupun tidak ada empat. Oh enggak. Ada 3 sebetulnya yang mesti ada kalau sempurnanya ya. Nawaitu an usolliya dhuhron pardon. Saya berniat untuk berniat sholat duhur fardu. Niat, ada kata nawaitunya niat. Kemudian amalnya apa? Ya, amalnya apa? Duhur fardon wajib 3. Dan ulama Syafi'i sepakat salah satu aja itu dhuhron, ya, itu sudah sah. Itu sudah sah. Dan yang namanya niat tidak diucapkan, dibersihkan. Ini mas sepakat. Yang terhitung. Pengucapan itu hanyalah untuk memfokuskan, membantu. Ingat sebentar lagi kita mau sholat gitu. Jadi kalau seseorang lupa mengucapkan niat, tapi sudah membersihkan sah. Atau salah mengucapkan niat, nawaitu dia ucapan usolli sholat al-dhuhri padahal sholat subuh misalnya. Itu nggak terhitung. Nggak salah. Nggak ada masalah, yang penting karena yang terhitung itu apa yang ada dalam hati. Ya gambarannya kalau ada orang lagi acting di film sinetron, acting syahadat, dia masuk Islam nggak? Enggak, karena memang di sininya kan. Dia memang ini mau buat acting kayak gitulah. Jadi digambarkan, dihadirkan saja dalam hati bahwa saya ini teh lagi sholat duhur. Kan suka ada orang yang malam Allah salam, dia itu sholat naon? Nah, itu nggak sah. Kalau baru nyadar pas salam, itu sholat apa? Nah, itu berarti nggak niat. Ya, mendingan diulang lagi. Gitu. Jadi talafuz bin niat itu bukan tidak terhitung sebagai niat, bukan niat, itu hanya membantu. Bahkan kalangan Syafi'i pun tidak menyebutnya. Ternyata ya, saya pernah menyampaikan itu sunnah, bukan sunnah. Tapi bahasanya mustahab, dianjurkan bagi orang yang sering was-was. Gitu. Jadi niat ini harus ada ini, Bu. Ada amalnya. Kalau tidak ada amalnya, cuman pengen, itu mah angan-angan, wacana. Angan-angan. Wacana saja. Dunia pokoknya sepanjang sisa usia gitu, pokoknya pengen nggak lepas dari posisinya turis. Tapi Senin Kamis ini selalu kenalan dan kewajiban misalnya gitu ya. Iya. Itu berlaku. Dengan kita melakukan Senin atau Kamis sesekali ya, benar-benar nih pernah melakukan walaupun sesekali, itu sudah terhitung niat. Tapi kalau belum sama sekali, ya itu bukan niat namanya. Ya bukan niat. Bisa nanti jatuhnya wacana kalau ternyata seumur hidupnya pas wafat itu, ya nggak ada istilahnya. Ada istilahnya. Namanya hamun. Ham. Ini yang dimaksud dengan keinginan. Keinginan. Ham itu keinginan. Pernah saya jelaskan ini kan? Hamun itu artinya keinginan. Ya. Keinginan. Kan keinginan itu atau hajat, maksud berbuat itu kan awalnya tuh dari hajiz. Hajizun ini kalau tiba-tiba kepikiran sesuatu itu apa istilahnya? Bukan, kepikiran aja, kebayang. Lintasan pikiran. Terus ada khotir. Khotir ini ide, gagasan. Ide atau gini, bedanya begini. Kalau hajiz itu kebayang es krim. Udah kebayang aja. Gagasannya kalau setelah terbayang es krim, apa kira-kira? Enak sih ganama. Nah, kira panas-panas enak ya. Enak sih ganama es krim. Gitu ya. Nah, nanti ada hadithun nafs. Hadithu an-nafs. Biasanya, enggak mesti. Ini pergolakan batin. Abdi teh nuju diet. Ngeser atau
Entong. Ya, meser atau entong, meser atau entong, meser atau entong. Ah, meser weh. Panjang ya. Panjang sebenarnya kalau diurai. Ah, meser es krim. Udah diputuskan. Ini baru hamun keinginan. Nih di sini letaknya yang tadi. Keinginan. Keinginan. Apa? Maksudnya jadi sama anak. Kalau sudah kamu lulus dikasih sepeda misalnya. Ya, itu bisa niat, bisa keinginan. Harus ditunaikan. Hah? Harus ditunaikan apa gimana? Ya janji mah harus. Aufu bil uqud. Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kecuali kalau nanti ibu misalkan ngomong lagi, ini kan mama pernah janji. Tapi gimana nih kalau ditukar aja sama bala-bala atau lain cerita. Gitu. Uangnya nggak ada. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada masalah kalau sudah menolak. Ini kami yakin nggak mau, nggak apa-apa buat kamu ya udah aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya pernah janji Ustaz ya sama orang, katakan dia ya. Ini kan nanti saya kasih. Ya. Saya kan udah dibawa sama barangkali orang katanya ketemu sampai sekarang nggak tahu di mana dia. Ya, itu bisa dengan cara disedekahkan ke orang lain atau senilai dengan itu kalau udah nggak ada barangnya. Barangnya ibu makan misalkan atau apa, kalau makanan atau simpen atau udah rusak, bisa dengan cara mensedekahkan senilai itu. Kalau udah janji, ya bisa seperti itu. Kalau ingin menjauhi was-was, sedekahkan aja ke orang dengan niat untuk menunaikan janji. Baik lagi sini ya sedikit ya. Nah ini yang namanya keinginan yang tadi Bu, keinginan ya. Dan yang berikutnya yang terakhir azmun, azam. Nah niat itu apa? Azam plus amal. Kalau baru keinginan ini namanya hamun. Hamun ini ada dua hukumnya. Kalau diniatkan yang baik-baik, keingin ya, saya pengen ini, nggak diucapkan hamun biasanya. Ini dapat pahala. Dapat pahala. Kalau diinginkan yang buruk-buruk, ya belum tentu dapat dosa. Belum tentu dapat dosa. Belum. Tapi yang terhitung dapat dosa atau enggaknya itu di sini. Kalau sudah ada azam plus amal, itu terhitung dapat dosa. Nanti ini ada pembahasan khusus di hadis arba'in insyaallah. Ya, bukan sekarang ya, terkait dengan keinginan. Nah, ini semua hajiz, khatir, hadithun nafs sampai sini ya disebut dengan maratibul qasdi, urutan keinginan. Maratibul al-qasd. Karena definisi niat itu qasd. Ya, definisi niat itu qasdus syai'. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini definisi niat. Qasd itu pamaksadan. Tahu pamaksadan, Bu? Keinginan akan sesuatu yang dibarengi dengan permulaan amal, itu niat. Keinginan sesuatu yang dibarengi dengan amal, pamaksadan, hajat untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dibarengi dengan amalnya. Kalau belum ada amal, namanya hamun. Kalau sudah ada amal plus tekad, namanya azmun. Ini definisi dari kalangan madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki, setahu saya niat itu sebelum amal. Jadi kayak syarat. Kan bedanya syarat dengan rukun itu, kalau syarat sebelum. Kalau rukun takbiratul ihram kan, salat di dalamnya. Tapi kalau syarat muslim itu sebelum terjadi. Gitu. Jadi kalau yang lain itu niat itu syarat, bukan rukun. Gak mesti pas ngamalin. Jadi sebelumnya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu niat itu rukun, harus berbarengan dengan amal, itu baru termasuk niat. Paham ya kira-kira seperti itu? Kalau keinginan itu harus berdasarkan data, misalnya dari sekian data, kita baru keinginan itu kita sama Allah itu dikabulkan itu karena misalnya ada keinginan untuk itunya gitu, atau kita boleh bebas aja gitu, nggak keinginan. Maksudnya kalau itu logika manusia masih mungkin gitu misalnya. Iya. Diperbolehkan nggak? Boleh. Jangan pakai logika kalau ingin itu. Iya, kalau ingin sesuatu memang betul-betul ingin, nggak usah pakai logika. Kan Allah Maha Kaya. Iya, minta sama Allah, nggak usah.
Jadi kadang-kadang kalau orang yang terlalu terikat dengan logika, asa teu mungkin, cek lo teh mengkorting diri sendiri, nyatos kayak gitu. Ya kalau memang kita ingin, minta sama Allah, yakin aja. Ya Allah, abdi hoyong umroh tahun payun. Ya Allah, abdi hoyong umroh tahun payun. Tapi ingat, kan niat itu harus ada amalnya. Amalnya apa? Amalnya beli ceng-celengan, masukin 1.000 itu sudah terhitung. Dan yang akan melengkapinya siapa? Allah. Dan ini pernah terjadi seperti itu. Ketika ada seorang ibu-ibu ketemu sama seorang ustadz, pembimbing haji. Saya mau haji, ustadz. Apa yang sudah ibu lakukan? Ya pengen aja. Berarti niatnya nggak benar. Terus gimana? Mulai nabung dari sekarang. Nabung aja. Di ceng-celengan. Nabung, Masya Allah. 2 bulan atau 3 bulan kemudian, balik lagi menemui ustadz tersebut sampai terengah-engah gitu ya. Sambil terengah-engah. Saat saya jadi haji, saya mau daftar. Kok bisa? Ya, ketika nabung itu ternyata dia punya lahan tanah yang disewa oleh salah satu provider Telkomsel atau apa gitu ya, sehingga dapat ratusan juta. Akhirnya jadi. Coba bayangkan. Dia amalnya cuman nabung, sisanya Allah lengkapi. Itu yang disebut oleh kalau kita, kata Allah dalam hadis qudsi itu, kalau kamu mendekat kepada aku shibron, sehasta, maka aku akan dekat sekian, kayak gitu. Jadi kita mendekatnya sedikit-sedikit, Allah mendekatnya banyak, dilengkapi semuanya. Asal yakin sama Allah. Kalau masih pakai logika, siga nama teu mungkin nyatos. Tapi kalau misalkan memang punya keinginan, ya kan kita punya doa. Ya. Nanti terserah Allah apakah keinginan itu dikabulkan atau tidak, yang penting sudah ada usaha. Kata sahabat Umar, aku tidak kecewa dengan kegagalan yang selama aku sudah merencanakan. Dan aku tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak pernah direncanakan. Direncanakan saja. Baik, balik lagi yang tadi ya, yang 4 jenis golongan ini, 1 ilmu, sekarang ketiga, ya, saya yang ketiga. Yang ketiga adalah orang, ya kata Rasul, yang dikasih harta, tapi tidak dikasih ilmu. Yang mana pada akhirnya dia tidak menunaikan hak harta berupa zakat, malah dipakai poya-poya, senang-senang dan maksiat. Dan maksiat. Maka kata Rasul, orang seperti ini adalah orang yang paling rendah, hina dalam pandangan Allah. Hina ini. Jadi yang tadi mah yang mulia mah yang punya ilmu dan punya harta, dia tahu hak-hak harta, ditunaikan dengan baik, beramal dengan hartanya. Yang kedua itu sama ya, karena dia juga punya niat. Dengan ilmunya itu dia meniatkan, kalau seandainya saya punya harta seperti itu, saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang pertama. Yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu, sehingga tidak punya kompas. Jadi dia ngaco gitu kan. Ya, beli apa tuh, saya sering lihat di YouTube tuh, orang untuk beli barang itu aja yang istilahnya mah remeh-temeh sampai harganya puluhan juta. Kan kalau menurut pandangan orang miskin mah muncul kurang mah gitu ya. Dibeliin yang lebih manfaat. Yuk meser naon teh misalkan. Tas puluhan juta. Tapi memang kalau ya. Ya kalau masih segitu mah masih 2 juta mah berencek, orang kaya mah masih standar. Ini mah ratusan juta kadang-kadang diberikan suatu, itu ratusan juta. Apa? Boleh, sangat boleh. Boleh, yang penting mah itu seimbang. Ya. Jadi hidupnya. Karena di antara ulama juga Imam Syadzili ada yang pakaiannya itu pengen selalu yang mahal, termasuk perawi hadis. Imam Tirmidzi itu nggak mau kalau nggak makan daging ayam setiap hari. Dan pengen bajunya itu yang terbagus dari Yaman. Tapi seimbang dengan keilmuannya dan dengan amalnya, Masya Allah. Sebetulnya bukan pada kenyamanannya sih. Kalau kita mau nyaman hidup, boleh-boleh aja. Dan itu tidak dilarang. Cuman tadi kan harus ingat hak-hak orang miskin. Gampang nama kieu cek Sunda mah, tong nyolok mata buncelik. Seandainya kita datang, kemudian depan kita sekiranya ada orang-orang yang miskin, kalau itu bisa membuat orang itu sakit hati, atau merasa, gitu, mendingan pakai yang standar. Yang biasa aja. Mobil anu biasa, motor anu biasa. Tapi kalau mungkin bertemu dengan pejabat atau apa yang sekiranya perlu, ya silahkan. Disesuaikan aja. Karena di antara nabi pun ada yang kan yang kaya yang luar biasa. Contohnya Nabi Sulaiman ketika bertemu Ratu Balqis kan luar biasa juga. Innamal a'malu binniyat di sini. Jadi bukan nggak boleh juga. Cuman ya disesuaikan aja itu ya.
Jadi itu yang ketiga, orang yang tidak punya harta, yang punya harta tapi nggak punya ilmu, nggak punya kompas. Yang keempat, tapi ini yang ketiga ini yang termasuk orang yang ini ya, rendah atau hina dalam pandangan paling hina, paling hina. Yang keempat, mungkin nggak disebut paling hina, tapi paling apes, Nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, tapi ada tapinya. Dia nggak punya harta, nggak punya ilmu, terus lihat orang golongan ketiga dan dia meniatkan, saya kalau punya harta kayak dia, saya pengen melakukan seperti apa yang dia lakukan, maka dosanya kata Rasul sama. Dosanya sama seperti yang dilakukan orang ketiga. Ya udah, mending yang ketiga mah sempet lah icip-icip ya kan, punya harta maksiat. Yang ketiga ini udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, meniatkan seperti niat orang yang seperti kelakuan orang ketiga, maka dosanya sama. Iya, nggak bodoh. Tapi apesnya dosanya sama. Belum beramal seperti amal orang yang ketiga, nggak foya-foya, nggak apa segala macam, dosanya dapat. Jadi bahayanya niat itu. Kan Allah mah tahu ya kalau kesungguhan dia. Seperti kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ini dosa nggak kalau ngomong kayak gini? Saya mau dak kalau misalkan dilamar sama laki-laki walaupun Kristen, saya pasti masuk Kristen. Belum, nggak terjadi itu. Nggak terjadi, tapi itu udah dosa. Itu udah dosa, karena Allah tahu kesungguhan dia. Kalau ternyata benar, kan benar akhirnya. Jadi nggak boleh, walaupun itu hanya ucapan, itu jadi dosa. Maka bagaimana cek? Saya tetap harus istighfar. Walaupun itu baru kata-kata dan pada akhirnya tidak terwujud, tapi dosanya udah dicatat. Dosanya udah dicatat. Seberapa besar Allah alam. Kalau masalah bilangan mah itu mah bukan urusan ijtihadi, nggak bisa dengan logika. Allah yang jelas dapat dosa. Dan itu harus diistighfari. Ini paling apes. Paling apes. Itu yang hubungannya dengan hamun yang dibagi dua, itu yang kalau kebaikan menjadi. Kalau hamun itu sebetulnya tidak seperti azam, belum dapat dosa atau pahala. Cuman kata ulama, hamun juga keinginan. Kalau itu keinginannya baik, dapat pahala. Ya, keinginannya baik dapat pahala berdasarkan hadis Arba'in nanti nomor 37. Nanti bisa dicek ya. Nomor 37. Tapi kalau keinginannya buruk, nanti ini dirinci keinginannya. Tapi tidak secara umum tidak dapat dosa. Kecuali yang sudah dilafalkan. Dilafalkan itu dapat dosa kayak yang tadi. Saya mau dah kalau yang sudah dilafalkan itu dapat dosa. Ini juga sama yang hadis saya sebut tadi, itu dilafalkan. Si yang laki-laki yang golongan keempat itu, yang paling apes itu, dia sudah melafalkan. Dan dia berkata dalam redaksi hadisnya, saya kalau dapat harta ingin kayak orang itu, yang nomor 3 itu, golongan ketiga. Yang punya harta tapi nggak punya ilmu. Maka dengan perkataannya itu, dia dapat dosa. Kalau sesuatu masih terlintas dalam pikiran tadi, atau di hati dan tidak diucapkan, insya Allah nggak dapat dosa. Tapi kalau sudah diucapkan, dan Allah mah tahu kesungguhannya, dapat dosa. Makanya hati-hati dengan ucapan seremeh apapun, kalau ternyata itu mengundang murka Allah, ya efeknya apa? Siksa di kubur atau siksa di neraka. Hanya dari ucapan. Enggak. Itu ada hadisnya. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku, ya, dari umatku apa yang tidak diucapkan oleh lisan, selama itu masih bersihkan pikiran atau terlintas dalam benak saja, tidak diucapkan atau tidak dilakukan. Begitu. Baik. Tadi sampai mana, Be? Ini aja. Ya, wahadal bab. Nah, yang keempat, tempat-tempat yang disebutkan ini, kata ulama ya, yang mana tadi Baitul Maqdis, ya, wahadal baladil amin, kemudian tempatnya Nabi Musa alaihissalam, Mesir dan seterusnya, negeri Syam secara umum ini seolah-olah menjadi tempat pergerakan dan tempat gejolak, epicentrum fitnah. Tahu epicentrum, Bu? Epicentrum gempa, pusat gempa, pusat pergolakan dunia ini yang disebutkan dalam hadis, nanti ada pasukan ini, pasukan itu, segala macam huru-hara peperangan di sini, di Syam dan sekitarnya. Tempat pergolakan, tempat gejolak dan huru-hara akhir zaman. Epicentrum
epicentrum pergolakan dan huru-hara akhir zaman. Kita mah di sini kelihatannya masih ya alhamdulillah ya adem ayem, walaupun bangsa Indonesia juga pernah dijajah 3 abad ya. Tapi secara konstan atau secara apa ya? Ya cenderung konstan. Timur Tengah mah bergejolak terus. Ya kan? Pembantaian lah. Sudan sekarang dibantai lah. Kemudian diperangi lah dan segala macam seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Bahwa fitnah itu ada 3 akhir zamannya, ada fitnah ahlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaimah. Ahlas itu hailis, dari kata hailis yang artinya pelana kuda. Ciri khas fitnah ini ada hampir di setiap zaman, apa? Peperangan dan pelarian, pengusiran. Ya orang Suriah diusir, dipenjara, orang Palestina segala macam. Ya, ini fitnah ciri khasnya itu peperangan dan pelarian. Yang kedua fitnah apa tadi? Sarra. Sarra ini fitnah kemewahan, kesenangan, mungkin sebagiannya sudah terjadi pada orang-orang Arab yang tadinya miskin, sekarang ketika sudah muncul minyak bumi jadi Insya Allah mewah gayanya gitu ya. Yang di Mekah sendiri kata guru saya waktu itu yang pernah kuliah di sana, ketika orang lain menghaji, sebagian dari penduduk Mekah mah ke Eropa buka cadar pakai bikini di pinggir pantai. Sampai seperti itu, ada oknum seperti itu. Padahal itu Allah sudah kasih nikmat yang banyak, kenapa nggak dinikmati gitu ya? Dekat Ka'bah segala macam dan seterusnya. Makanya nanti ketika Dajjal muncul ke Madinah, ke Mekah, Madinah terutama itu akan mengeluarkan orang-orang munafik dari dalamnya dengan gempa. Sehingga yang tersisa itu orang-orang yang betul-betul keislamannya, zuhud. Ini fitnah sarra nih. Tapi secara spesifik Rasul mengatakan akan dipelopori oleh orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu terjadi setelah Palestina merdeka jadi makmur. Ini pasti makmur, orang-orang gaya hidupnya sudah mulai berubah. Kan generasi itu ada generasi perintis ya, biasanya capek peperangan, ada generasi generasi perintis. Setelah perintis itu apa? Pewaris ya, orang yang menikmati, ada yang penghabis, ada yang penghancur lah, generasi penghancur yang udah nggak tahu apa-apa tentang perjuangan nenek moyangnya, tahunya cuman hirup hedon segala macam, sehingga akhirnya hancur. Nah, Baitul Maqdis nanti akan makmur lagi. Segala macam, tinggal dinikmati segala macam, barulah di situ terjadi fitnah. Nah, masih lama makanya kita jangan ketakutan nanti Dajjal apa mual, insya Allah Dajjal mual. Tapi kalau cucu ibu atau anak ibu Allah alam. Nah, makanya harus disiapkan. Makanya kenapa Rasul menjelaskan tentang fitnah ini tuh supaya apa? Supaya nanti punya sikap si anak itu. Iya, ibu saya teh, ibu saya pernah ngomong, iya ternyata itu harus sampaikan. Nanti kamu itu disiapkan untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Kamu harus begini. Harus kuat dari sisi fisik, fesak, dan yang lain-lain. Fesaknya harus kuat, karena masa-masa krisis ekonomi itu juga luar biasa ya. Nah, yang puncaknya sebelum kemunculan Dajjal, fitnah duhaimah. Kenapa dinamakan duhaimah? Artinya kelam. Karena ini akan menjadi nantinya sejarah paling kelam dalam kehidupan manusia. Yang mana kata Rasul, ciri khas fitnah ini adalah orang tadinya paginya muslim, sore sudah jadi kafir. Dan itu masif. Banyak terjadi, bukan 1-2 orang. Kenapa? Wallah alam, boleh jadi krisisnya itu hampir menyentuh semua aspek kehidupan. Ya ekonominya, ya pendidikan. Wah ripuh, jangankan nanti ya. Corona aja, kita pas zaman corona kan, wah banyak orang yang, apalagi sebelum kemunculan Dajjal. Nah ini ciri-ciri atau tanda pertanda kemunculan Dajjal. Tapi ada lagi ciri keduanya. Dan nanti pada masa fitnah duhaimah ini orang akan menjadi 2 kubu atau 2 tenda. Kubu yang muslim sejati tanpa kemunafikan, dan kubu kemunafikan yang nyampur dengan orang kafir. Kalau itu sudah terjadi, maka tunggulah Dajjal hari itu atau besok harinya. Belum terjadi kan? Belum, tapi yang bisa dipastikan begini. Bahwa pasti Dajjal itu muncul, ya, yang pasti ya, Dajjal itu muncul ketika kondisi umat Islam itu lagi lemahnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh antek-antek Dajjal? Sudah ada antek Dajjal itu ya. Antek Dajjal yang disebut dengan elit global itu dan seterusnya. Nah, itu sedang bekerja bagaimana cara menjauhkan kaum muslimin dari keislaman. Engkau muslim tapi itu sholat, engkau muslim tapi itu ya. Sampai ketika betul-betul lemah, Dajjal muncul, kerjanya jadi jauh lebih mudah. Yang dilakukan oleh mereka. Intinya ketika Dajjal muncul itu orang sudah kehilangan pegangan. Ketika tidak ada pegangan, Dajjal muncul sebagai orang yang bisa jadikan pegangan. Oh, aku senang. Dia akan menawarkan sesuatu berupa kenikmatan dunia. Umat lagi lemah-lemahnya. Mau uang, mau ini, sok, diterima, makmur. Ada satu kota dalam hadis itu yang tidak menerima Dajjal, diusir. Dajjal itu hancur tuh kota. Tanahnya tidak mengeluarkan tanaman, langit tidak mengeluarkan hujan, tandus, karunia.
Itu fitnahnya. Makanya kata Rasul, kenapa Dajjal ini selalu disebut-sebut sebagai fitnah? Karena fitnah terbesar dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang terbesar adalah Dajjal. Dan alhamdulillah sepertinya cirinya belum terlalu masif pada zaman sekarang. Insya Allah kita masih jauh dan nggak mau atau ketemu Dajjal ya. Tapi kalau antek-anteknya sudah mulai bekerja. Makanya itu pentingnya kita menyampaikan pada anak-anak agar punya sikap ngajinya atau keislamannya harus bagus supaya tidak termakan oleh gelombang fitnah akhir zaman. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu yang keempat ya, gejolak itu akan terjadi di daerah ini secara khusus. Kayak sekarang ya, Irak dan Iran dan Amerika dan Israel dan seterusnya. Walaupun hasil akhirnya kita sudah tahu. Israel pasti hancur dengan izin Allah. Pasti hancur. Tapi ingat ketika hancur dan Palestina bangkit, itu masuk ke babak baru fitnah yang lain. Fitnah Sarra. Oh, kunaon hirup-hirup teh kieu-kieu teuing. Kan namanya juga kehidupan mah ujian. Hidup itu ujian. Coba lihat Nabi Sulaiman. Ketika kita mah ya, coba bayangkan kalau kita lagi diem kayak gini, tiba-tiba ada ini masuk misalkan notifikasi, ada WA, atosnya di rekening 1 miliar kemana? Oh gitu. Kadang-kadang mungkin lupa ucapan. Alhamdulillah. Tapi kalau Nabi Sulaiman bagaimana? Rabbi auzi'ni an hadza min fadlih. Ketika Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mengantarkan singgasana Balkis? Saya, wahai Sulaiman. Saya bisa sekejap mata. Ada yang lain lagi. Saya bisa sebelum kamu berdiri dari tempatmu tiba-tiba sudah muncul. Ketika lihat nikmat-nikmat yang Allah sediakan lewat para pembantunya dan pelayannya itu apa? Hadza min fadli rabbi. Yumah dari Allah. Ada lanjutannya. Liyabluwani ashkur am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Sadar banget bahwa esensi dari kenikmatan itu ujian. Jadi kita mah ujian sebetulnya di dunia ini. Sok Nabi Adam dilemparnya kemana dari surga? Ke dunia. Dunia berarti tempat hukuman. Mau ngapain ngias-ngias terlalu bagus di tempat hukuman? Nanti kalau pengen berhias mah di surga. Ya di dunia mah ini secukupnya aja. Cukup buat umroh, cukup buat haji, cukup buat cukup untuk kebaikan. Itu aja lah, cukup untuk, kan umroh kebaikan, kan haji kebaikan, cukup untuk kebaikan, cukup untuk sedekah dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi itu mau ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini maksud dari sumpah. Ahsan taqwim itu apa kira-kira? Artinya dulu, apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Dalam bentuk yang terbaik. Ini maksudnya mengarah pada sisi apa manusia? Ahsanu taqwimin. Mengarah pada bagian apa manusia? Fisik kah? Ruh kah? Akhlak kah? Nah, ulama mengatakan, kebanyakan ahli tafsir, mengatakan semua aspek yang ada pada diri manusia. Ya, fisiknya. Secara umum ya, kecuali yang casat itu lain. Secara umum, fisiknya, kemudian dia juga dibekali dengan hati, dia juga dibekali dengan fitrah. Ya. Dengan fitrah itu dia bisa tahu mana yang baik, mana yang salah. Jiwa, banyak aspek dalam diri manusia ini yang telah digali dan masih terus digali. Ada akhirnya muncul ilmu psikologi khusus untuk menggali aspek kejiwaan dari keilmuan umum psikologi. Kalau keilmuan Islam itu namanya muncul ilmu tasawuf yang membahas tentang tazkiyatun nafs. Gimana sih cara menyingkirkan penyakit-penyakit hati. Kalau di psikologi kalau tidak salah ada ya istilah untuk merilis emosi negatif itu apa namanya? Kartasis. Yang kayak yang pernah kejadian tuh di mana, di Masjid Al-Jabar yang ada hipnosis emosi itu, teriak-teriak, ya itu mah rilis, tapi tidak jadi solusi. Ya kalau ingin solusi mah biasanya kan psikiater tuh butuh berhari-hari kan, bukan sehari tahun, butuh deep talk, butuh ngobrol yang dalam, nggak bisa hanya dengan nangis, bisa membuka luka tapi tidak bisa ngobatin, kan kacau. Dibuka lukanya tapi nggak bisa diobatin, kacau.
Kemudian dari sisi fikih juga teriak-teriak di masjid. Makanya sebagian kalangan mengkoreksi kegiatan tersebut, lebih baik ya kelas privat khusus profesional misalkan di hotel. Jangan karena ingin banyak akhirnya menggunakan masjid. Kan kita tahu bahwa tidak semua wanita bisa masuk masjid karena ada yang sedang halangan atau apa. Itu saja sih dari sisi fikihnya. Kemudian juga psikolog juga ada yang mengkoreksi bahwa tidak semudah itu untuk apa namanya ya, menyembuhkan itu hanya membuka luka saja tapi tidak mengobatinya. Gimana, Bu? Iya, jelas itu mah kayak obat ini cespleng instan. Kalau diminum langsung, tapi setelahnya itu sakit lagi. Ya. Yang namanya proses pemulihan itu butuh, ya proses nama juga butuh waktu. Makanya seorang ulama Mesir mengatakan al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu bagian dari solusi. Waktu bagian dari solusi. Dipupuk ya memang kayaknya fitrahnya atau apa ya sunatullahnya, pakemnya di dunia ini segala sesuatu itu berproses. Tanaman nggak ujug-ujug jadi, tapi disiram. Begitu pula hati kalau sudah terluka, ya dia bisa mungkin ya balik lagi jadi sehat, tapi tidak seperti kondisi semula. Masih ada bekas-bekas luka kan begitu kan orang-orangnya. Kayak ini aja kayak benang digunting bisa disambung lagi, tapi apakah seperti semula? Enggak, ada bekas sambungannya kayak gitulah. Begitu pula hati kalau sudah terkotor dengan dosa, hidung tah hati teh. Hidung kotor aja kayak baju pakaian kotor, apalagi kalau kotornya itu dibiarin lama. Antep we orang udah nggak sholat keun we, nggak ngaji keun we misalkan nggak merasa bahwa dia harus kembali. Pada akhirnya apa? Suatu saat dia pengen hijrah, pengen balik lagi ngaji, tahajud, sholat, kok nggak terasa nikmatnya? Kenapa? Kira-kira? Kan pernah kayak gitu kan? Kalau sudah banyak maksiat apa segala macam kita sholatnya asa nikmat gitu. Kenapa seperti itu? Padahal saya udah sholat, udah ngaji, tapi tetap kok kenapa? Iya, kayak baju digesaknya juga nggak bisa sekali. Iya, harus agak lama. Mungkin prosesnya bisa jadi setahun, 2 tahun lebih lama daripada orang pada umumnya. Yang penting intinya membersihkan hati itu nggak bisa sehari 2 hari. Apalagi kalau sudah sampai dosanya luar biasa. Jadi ahsanut taqwim ini pada berbagai aspeknya. Ya. Kecuali ada namanya Syekh Ibn Ashur. Ya. Syekh Ibn Ashur ini mengatakan ya bahwa yang dimaksud ahsanut taqwim di sini bukan tidak semua aspek, tapi khusus aspek rohani saja. Kata beliau, atau qalbu. Kenapa? Karena lihat ayat setelahnya. Berbicara illal ladzina amanu. Iman itu urusan apa? Urusan hati, bukan urusan jasad. Jadi kata Syekh Ibnu Ashur ini enggak nih, ini spesifik. Ahsan takwim di sini khusus pada sisi jiwanya atau hatinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hal ini ya. Masa cuma banyak hal ini yang diperhatikan hanya aspek jasad saja? Kan hati juga butuh makanan. Ada gizaur ruhi, gizi rohani. Apa? Baca Al-Quran. Sama kayak makan aja. Kalau makan cuma sehari sekali, mungkin kita akan lapar atau sakit. Begitu pula kalau misalkan sehari, katakanlah cuma 1 ayat misalkan. Asa kurang nih. Tambahlah 2 ayat, tambahlah 1 halaman, ya. Minimal apa? Gizaur ruhi, butuh gizi rohani. Ya. Jadi ini secara spesifik kata Imam Ibnu Ashur itu merujuk pada masalah jiwa atau masalah hati. Dan bisa aja sih dibenarkan secara syariat ya, karena kata Rasul juga di dalam hadis arba'in itu bahwa dalam diri kita itu ada segumpal daging. Apabila baik, baik semuanya. Apabila buruk, buruk. Ala wahyal qalbu. Itulah hati. Bisa jadi hati itu memang punya peranan penting sebagaimana pondasi pada rumah. Paling nggak kelihatan, tapi paling penting. Kalau rapuh, ambruk rumah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan manusia kondisi yang terbaik, sehat, remaja, ya puncak keindahan manusia itu kapan? Remaja. Pemuda, keur geulis-geulisna, keur ganteng. Malahan ketika remaja mah Bu ya, kita kan pernah ya. Remaja
Ketika remaja masa seolah-olah kita teh membayangkan tidak akan pernah setua ini kan Bu? Iya. Iya, coba Ibu nanti suatu kali ngaca, geningan geus kalat. Ya. Saya aja yang paling muda di antara Ibu kelahiran 80 ya. Saya 87, itu pas ada alumni teman-teman. Saya 87 Bu. Itu lihat teman-teman itu di WA gitu. Dulu ada misalkan teman yang cantik atau yang ganteng, pas dilihat bapak-bapak itu. Nah, bapak-bapak, oh ternyata saya juga udah bapak-bapak gitu. Walaupun kalau dibandingkan Ibu saya relatif lebih muda, alhamdulillah, masih punya kesempatan untuk punya amal Bu. Cuma radadna asfal. Gak nyangka ya Bu, kita waktu lagi muda Mas bisa setua ini. Oh ternyata udah punya anak. Nah itu dari kondisi terbaik jadi asfala safirin. Kebanyakan mufasir mengatakan asfala safirin ini usia lanjut. Asfala safirin ini usia lanjut dari kondisi yang terbaik jadi kondisi yang renta, tua. Dulu mah kuat lari tenguliling ya kan. Sekarang mah nyeri cangkeng. Itu nyeri cangkeng asfala. Banyak yang terasa sekarang. Ya, asam urat dan seterusnya. Ya. Tapi nggak tahu ini teh lokal Indonesia atau memang umumnya kayak gini ya manusia. Internasional ini. Internasional ya. Kalau lihat dari itu kayaknya umum ya. Kalau yang sudah sepuh yang sholat tarawih. Iya. Berarti kalau gitu mah Jepang pengecualian karena saya pernah dapat cerita cenah mah di Jepang tuh ada satu daerah yang mana satu kampung itu si orang tuanya itu pada sehat Bu. Bahkan sampai ada katanya orang tua yang mau meninggal tuh ngomong ke anaknya, "Bapak mau ke kamar dulu ya, mau wafat." Kamar duduk wafat dalam keadaan sehat. Jadi cenah di Indonesia mah penyakitnya diundang. Dan kalau ada yang ya pola hidupnya. Kalau ada yang meninggal pasti pertanyaannya sakit naon. Kalau di Jepang mah enggak kayak gitu. Iya, sakit apa? Sepertinya bisa wafat dalam keadaan tidak sakit. Karena saya pernah baca buku kitab Tadzkirah. Sebetulnya sakit itu cara Allah menutupi saja. Hakikatnya yang membuat meninggal mas siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat maut. Jadi mau sakit nggak sakit, maut bisa kapan aja. Tapi di Indonesia ini sudah menjadi sebuah keharusan. Maut sakit naon gitu. Iya. Padahal masih muda, sakit apa? Jangan-jangan memang sakit ini di Indonesia mah diundang. Lihat aja varian makanannya. Yang seblak teh ya bakso teh ya. Itu kan ya tapi ada kumade udah enak. Kalau murni kadang-kadang ada makan ikan Nah, itu Bu. Kalorinya diperhatikan. Makanya sampai ada pepatah ngomong kayak gini. Kalau orang Arab makan dengan, saya pernah bilang juga, dengan perut mereka. Kalau orang Indonesia makan dengan lidah mereka. Kalau orang Jepang makan dengan otak mereka. Orang Jepang mah diperhatikan kalorinya segala macam ini. Oh, bener itu ternyata. Makanan tradisionalnya kan kayak apa? Sushi apa tuh? Yang ada ikannya, ada kuahnya segala macam. Nah, kalau kita mah food combining kabeh. Yang penting mah enak, yang penting mah di sini. Di lidah. Kalau orang Arab enggak? Pernah. Orang Arab itu di sini, yang penting masuk perut. Saya diundang sama orang Yordan ulama, pernah saya cerita juga. Ayo makan, orang makan hayam. Dalam hati itu saya udah dalam pikiran tuh hayam ya. Orang Yordan yang masak. Plok we hayam. Das we hayam. Dimakan nggak ada kerasa apa? Hambar aja. Nah dia cerita, ya Syekh, ini kok nggak ada garamnya? Saya, antum mau makan garam atau makan ayam? Ya begitu oke kata saya. Jadi betul-betul no penting kan? Nggak ada rasa. Hambar bu rata-rata kalau ke Mesir. Ya, cobainlah kalau nggak percaya kalau lagi jalan-jalan ke Mesir, makan pinggir-pinggir jalan itu. Ya gitu rasanya. Hambar. Mau sako. Tapi yang saya heran kalau manis, makanan manis, mereka giung. Kalau makanan manis mereka Masya Allah giung. Kalau mereka cuma kalau makanan kayak asin itu ya kurang lah gitu. Tsumma radadnahu asfala safirin. Ya, jadi ini maksudnya merujuk pada masa tua. Ada lagi dua tafsiran lain bahwa radadnahu asfala safirin ini di kondisi bukan pada paras atau sudah tua. Kondisi asfala safirin ini kondisi ketika seseorang ya Allah sudah memberikan fitrah segala macam
asfala safilin itu kondisi apa ya? Kalau bahasa anak zaman sekarang itu titik terendah dalam kehidupan. Apa sih titik terendah dalam kehidupan itu? Ketika seseorang melenceng dari fitrahnya. Ketika seorang melenceng dari fitrahnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Kenapa disebut orang tua nggak yang lain? Karena memang yang punya andil paling pertama membentuk ideologi, prinsip-prinsip, menanamkan itu orang tua. Kalau dia lolos dari situ, dia akan bertemu dengan lingkungan, dengan teman lolos nih, orang tuanya baik, soleh, segala macam. Ketemu teman yang ngaco, ke bawah sesat. Gitu kan. Jadi bertahap hidup manusia. Orang tuanya soleh, karena lingkungannya salah, jadi salah. Kayak anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, dan seterusnya. Kurang gimana coba? Bapaknya Nabi, segala macam. Lingkungannya yang kacau gitu ya. Jadi ini asfala safilin ini kondisi paling rendah. Titik terendah seseorang adalah ketika dia melenceng dari fitrah. Bukan ketika dia nggak punya duit dan lain-lain. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari aspek agama itu ketika melenceng dari fitrah. Lihat anak kita kerletik mah asa soleh, bager gitu ya. Apa segala macam, udah gede teh. Video tato, video tindik segala macam. Asfala safilin. Asfala safilin, kondisi terendah. Tafsiran ketiga, asfala safilin itu tempat. Ya, jadi tempat terendah untuk orang-orang yang rendahan. Tempat terendah untuk orang-orang yang rendahan. Tempat terendah untuk orang-orang yang rendahan. Imam Malik ketika ditanya oleh sahabatnya, ini maksud ayat ini apa? Orang yang rendahan itu, orang yang rendahan ya. Kan ada orang yang rendahan, ada orang yang paling rendah. Ya, ada orang yang rendahan, ada orang yang paling rendah. Orang rendahan itu adalah orang yang makan dengan agamanya. Ya, makan dengan agamanya. Agamanya itu hanya dijadikan untuk buat agar dia makan. Nah, dia dia mengambil untung dari jamaahnya. Ya, entah dengan menjual ayat, perpuluhan. Itu salah satunya. Dengan menjual ayat. Ingat, menjual ayat ini bukan ustadz ceramah dapat duit atau segala macam, bukan. Menjual ayat itu begini, nyocok-nyocokin ayat sengaja untuk kepentingan ya menjilat bahasanya. Ini ustadz, boleh nggak sih kalau kita nggak sholat? Oh boleh, ada ayat di Quran. Nggak boleh sholat misalkan gitu. Ini namanya menjual ayat. Cocokmologi. Ini menjual ayat. Kalau ada ustadz ceramah setelahnya bagaimana itu bukan innamal amalu binniyat, tergantung ustadznya. Kalau itu dijadikan hanya itu saja, sebatas itu dia sendiri tidak mengamalkan, dosa buat dia. Ya, jadi orang yang paling rendah kata Imam Malik adalah orang yang menjual agamanya atau menjadikan agamanya untuk makan. Tapi ada orang yang paling rendah dari situ. Adalah orang yang bahasanya susah. Orang yang mau dibodohi oleh pemuka agama tadi. Orang yang mau gambarannya gini, di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, dia itu punya jamaah. Nih berhala beli ke kami. Nah Abu Lahab ini contoh orang rendahan. Nah orang korbannya itu orang yang paling rendah. Orang yang mau aja dibodohin karena agama. Itu orang yang paling rendah. Dah ibu-ibu di sini ya, aman lah kalau ibu sering ngasih ke saya, nanti masuk surga. Aman. Ya. Nanti misalkan saya nanti kalau Munkar Nakir nanya, bilang Sandi. Nah gitu. Percaya aja. Yes. Ini Islam juga ada, Bu. Di Islam juga ada. Ada, Bu. Ada. Bahkan terselubung banget. Saya pernah terjebak tuh di jamaah itu. Gak tahu ternyata ada prinsip kayak gitu. Nanti bilang aja dari Syekh Fulan kalau pas sakaratul maut itu pasti akan husnul khotimah. Segala macam. Itu yang mau saja dibodohin itu adalah orang yang paling rendah kata Imam Malik. Ya. Paham Bu ya? Illalladzina amanu tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami balikan ke dia ke tempat yang paling rendah. Itu salah satu tafsirannya. Dan orang-orang seperti ini bisa tergolong orang munafik. Karena orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu adalah orang yang paling rendah nanti di neraka yang paling rendah. Illalladzina amanu
Apa kaitannya ini tiba-tiba berbicara tentang orang yang beriman? Ya, ya. Laqad khalaqnal insana tsumma radadnahu asfala. Nah, kemudian kami jadikan kamu di tempat yang serendah-rendahnya atau pada kondisi yang serendah-rendahnya. Asfala safilin juga bisa diartikan orang yang terendah yang berada di tempat yang paling rendah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab yang menjual agamanya untuk keuntungan pribadi. Itu orang rendahan. Orang yang paling rendah, orang yang mau aja dibodohi gara-gara agama. Jadi kita juga harus kritis, Bu, kalau kita gimana segala macam, apalagi kalau sudah kok ini bisa ya bayar pakai duit nanti masuk surga Firdaus misalkan. Kok ini bisa ya kalau sering-sering ngasih nanti bakal dijamin dapat syafaat gitu. Ada jaminan ya misalkan. Kalau ibu terperdaya oleh ini berarti ibu orang yang paling, nah kata Imam Malik, bukan kata saya, kata Imam Malik ketika membaca ayat ini. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kembali ke zaman Rasulullah SAW kan, orang-orang Quraisy itu orang-orang yang bodoh, yang miskin Quraisy itu mau aja kan dibodohin kan. Ayo kamu beli berhala, ayo kamu segala macam. Akhirnya mereka menyembah berhala segala macam, kecuali orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW yang kemudian sadar dan akhirnya memeluk agama Islam. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akhirnya ikut Nabi Muhammad SAW, mereka beribadah dan akhirnya menjadi manusia yang paling taat sama Rabb mereka. Dan kata Ibnu Abbas, keimanan dan ketaatan itu punya efek. Ini nih, innalit ta'ah nuron. Sesungguhnya ketaatan itu akan memunculkan pertama cahaya pada wajah. Jadi kalau orang yang taat banget ya sama Allah, lihat aja wajahnya pasti semakin bercahaya. Yang kedua, sinar pada hati. Tapi bukan hasil ini ya. Glowingnya beda lah. Coba lihat ulama. Ya, ulama yang betul-betul ulama. Saya bukan ulama, baru. Ada ulama yang beneran itu. Ulama itu betul-betul dahsyat. Ya, ada ulama, ada baru. Berat, Bu. Kalau jadi ulama itu berat. Kapasitasnya berat. Hatta sekalipun Ustaz Hidayat bisa jadi bukan ulama, ya, karena ulama itu biasanya bidang tertentu. Kayak Imam Nawawi itu ulama. Ustaz Hidayat sendiri mengakui bahwa beliau mubaligh itu penyampai saja. Ketika beliau ada yang menanyakan ke beliau apa hukumnya ini, pada dasarnya bukan pendapat pribadi beliau, tapi nukilan-nukilan atau kutipan-kutipan dari para ulama. Cuman level hafalannya jauh lebih tinggi daripada ustadz-ustadz yang lain karena kekuatan hafalan. Ya andai saya ketika baca langsung hafal juga mungkin kayak gitu. Tapi kan enggak, saya baca loading, baca deui, masih lupa lagi, baca deui, lupa lagi. Gitu. Kalau Ustaz Adi kan baca seret langsung gitu. Hafal itu bedanya. Kekuatan hafalnya luar biasa. Nah, itu yang disebut dengan sinar pada hati, seket hatinya, cepat hafal. Jadi katanya, Bu, karena al-ilmu ini apa sih? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya dan enggak bisa didapat dengan kata Imam Waqi dan tidak dapat didapat dengan hasil maksiat. Saya pernah punya guru dari Yordan waktu di Madinah Imarat. Dia berceramah pakai bahasa Indonesia. Lancar banget. Kaget. Tiba-tiba ada seorang murid di antara kami nanya, "Ya Syekh, Anta sudah berapa tahun di sini di Indonesia?" "Baru 2 minggu. Belajar bahasa Indonesia baru 2 minggu." Saya gali, ternyata Ustadz Syekh ini memang luar biasa banget keimanannya. Sampai kalau misalkan lihat majalah ada gambar wanita sekalipun dibalikin. Nah, tajam hatinya. Tajam hatinya. Nah, itu kan gitu. Enggak. Dari daerah Saudi ya. Di daerah Saudi terus ada cerita ulama lain dari daerah Uyainah pernah datang ke Bogor. Daerah Uyainah itu di Saudi sampai trotoar aja dipisah untuk ikhwan dan akhwat. Syekh ini datang ke Indonesia, ke Bogor pakai guide. Kan di Saudi itu nggak, kalau datang waktu azan langsung sholat. Sehari tadi di situ juga. Sholat dalam kondisi apapun di situ. Nah, Syekh ini sudah terbiasa seperti itu. Naik travel ke Bogor, naik ke Bogor, tiba-tiba mau datang waktu azan. Bilang ke guide-nya, "Ini sudah waktu azan nih, gimana? Berhenti itu." Enggak, di kita mah nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada bos yang sengaja berhenti untuk sholat bareng-bareng. Dia pikirnya akan sholat bareng-bareng, tapi kalau lihat penumpang masih adem ayem aja. Wah, gimana? Dia udah gundah segala macam. Karena kesolehan Syekh ini tiba-tiba bannya itu kempes. Nah, ini hatinya sudah sangat dalam.
Nih ya, jadi ketaatan itu cahaya pada wajah, sinar pada hati, kelapangan pada rezeki. Kata Nabi, sungguhnya maksiat seseorang itu bisa menghalangi dia dari rezeki. Kemudian rasa cinta di hati manusia. Orang-orang biasanya cinta. Kayak di Mesir itu ada Syekh Ma'syarawi. Syekh Ma'syarawi atau Syekh itu padahal Syekh Syarawi ini ulama lain tuh takut kalau mengkritik Husni Mubarak pada saat itu. Takut. Tapi Husni Mubarak, presiden rezim tirannya di Mesir, itu ketika diceramahin sama Syekh Syarawi, banyak yang karena apa namanya keimanannya, rasa cinta di hati manusia. Jadi Allah akan meletakkan cinta itu di hati manusia sehingga orang tuh senang. Ya, ada beberapa ulama ya yang jamaahnya masya Allah luar biasa, yang bertemu dengan beliau sampai boleh jadi yang dan sesungguhnya dalam maksiat itu ada kegelapan pada wajah, kegelapan pada hati, dan kelemahan pada tubuh. Sering melat-melatin sholat, maksiat berkali-kali, itu juga berpengaruh pada kesehatan. Walau mungkin kalau dibahas secara sains nggak akan nyambung, tapi itulah faktanya yang terjadi. Ya. Falahum ajrun illa ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun. Ini bedanya ajr atau balasan dari Allah. Kalau balasan dari manusia mah kita kerja sebulan ya gajinya untuk sebulan eta. Enggak, misalkan kan saya udah kerja nih sebulan atau seterusnya nggak ada. Ya nggak ada kecuali uang pensiunan. Tapi kalau kerja sama Allah Subhanahu wa taala, ya kerjanya cuma sekali, pahalanya ghairu mamnun, tidak terputus-putusnya. Ini ada seorang syekh ketika berkata menjelaskan ayat ini, kalau seseorang sudah terbiasa di masa muda melakukan ketaatan, tahajud, qiyamul lail, dan ternyata dia di masa tuanya itu berkurang, banyak sakit-sakitan, akhirnya nggak bisa lagi tahajud, nggak bisa lagi duha misalkan, maka pahalanya tetap sama. Maka pahalanya tetap sama ketika dia masih muda, masih kuat untuk tahajud dan masih duha. Ini falahum ajrun ghairu mamnun. Kerjanya cuma sekali, tapi pahalanya mengalir terus selama orang tersebut sudah terbiasa ketika masa mudanya. Maka kata ulama, jagalah Allah di masa muda, maka Allah akan menjagamu di masa tua. Banyak yang seperti ini. Bagaimana para ulama itu 90 tahun, hampir 100 tahun, telinganya, matanya, semuanya masih sehat semua. Ketika ditanya apa resepnya, saya tidak pernah mempergunakan anggota tubuh saya untuk maksiat. Itu hebatnya ulama. Ya, kalau zaman sekarang tangan-tangannya banyak. Bisa ngindarin sedikit aja pahalanya sudah gede. Ya, karena tangan itu berbanding lurus dengan pahala. Kalau zaman dulu Imam Nawawi atau Imam Syafi'i wajar belum ada TikTok atau Instagram dan seterusnya. Kalau sekarang menjadi untuk sekelas Imam Nawawi kayaknya sih berat. Walaupun ada ulama Syekh Wahbah Zuhaili, ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili nggak bisa ngetik nggak ngerti handphone. Itu ulama Syafi'i yang terkenal, orang Yordan kalau nggak salah, Syekh Wahbah Zuhaili yang ngarang buku 12 jilid fikih Islam dan dalil-dalilnya, terbitan bukan Syamil, saya lupa. Beliau ternyata nggak bisa menggunakan handphone dan ngetik. Syekh Wahbah Zuhaili isinya masya Allah, jilid fikih Syafi'i yang 12 jilid, ilmunya luar biasa. Ternyata nggak bisa ngetik. Terus bagaimana? Beliau mentalkinkan ke ininya, tulis ini, ketikin sama orang lain. Bayangkan nggak bisa ngetik, nggak bisa handphone, tapi terkenal. Yordan, keberkahan ilmu. Itu hebatnya. Itu ulama beneran, Bu. Makanya itu ulama. Saya mah bukan ulama, ubaru. Itu bedanya ubaru dan ulama. Kalau bener-bener ulama itu masya Allah. Masya Allah lah, saya juga. Ya. Pas lihat itu ada ulama. Ya. Mungkin tahu yang sekarang ada yang namanya ulama dan syekh dari Mesir. Oh iya, ya. Ya, tahu. Sam gitu, Sam. Sam, ya. Ya. Juga ada istilahnya dia orang baik. Gimana nih caranya untuk menilai apakah dia ustaznya itu memang atau enggak gitu. Takutnya kan gitu. Betul. Ada persimpangan gitu. Ini saya jelaskan insyaallah. Ustadz Sam itu secara ilmu gak usah tanya, kompeten, sanad, ini saya mah kalah, jelas itu mah, kompeten. Tapi kita harus tahu, tadi saya menyebutkan bahwa seseorang jika sudah selamat nih dari pendidikan ibu bapaknya, kan tadi yang memajusikan, meyahudiakan itu ibunya, doktrin ideologi itu awalnya orang tuanya, udah selamat nih, keren nih, dibimbing, dia mungkin akan ketemu dengan
lingkungan. Ibu juga harus tahu lingkungan di Mesir itu banyak yang LGBT. Saya jujur aja, saya pernah jadi korban, dipegang bokong sama kakek-kakek di bus. Ya apa nih kata saya, aki-aki Bu, karena di sana banyak, mohon maaf, yang menjomblo walaupun Sam sendiri sebenarnya udah nikah ya. Tapi di sana itu menjomblo itu banyak, kenapa? Karena menikah itu mahal. Harus punya mobil syaratnya, harusnya mobil nggak terlalu mahal di sana. Makanya ada suksayarot tiap Jumat, ba'da Jumat ada suksayarot. Suksayarot itu pasar mobil, istilahnya ada yang 10 juta, 5 juta juga ada di situ. Pokoknya nama harus punya satu mobil, harus punya satu apartemen sakoh. Itu baru bisa menikah. Makanya ketika saya di asrama, itu rata-rata aki-aki itu pada menjomblo semua. Belum menikah, dan mereka banyak LGBT. Inilah alasan kenapa saya menumbuhkan jenggot. Pernah tuh waktu itu ada yang tiba-tiba, cium. Waduh, kata saya, gawat. Nah, ini waktu itu kan saya belum berjenggot, nih apa nih, kata tumbuhin jenggot. Karena orang yang kayak gitu suka sama amrod. Amrod itu apa? Laki-laki yang masih nggak ada jenggotnya dan nggak suka sama yang berjenggot. Ya, Thailand Bu, banyak yang cantik laki-laki. Udah gitu rambut panjang, lewat ke depan saya. Ini perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Nah, jadi maaf ya, mungkin nggak semua, tapi ya kalau Ibu tahu fakta realita undercover-nya Mesir itu bagaimana, bahkan kehidupan mahasiswa bagaimana, kaget juga. Maka saran nasihat saya bagi ibu yang punya anak mau ke Mesirin, itu bukan, Mesir itu tidak seperti Saudi. Saudi itu kita betul-betul belajar diktat aja. Udah beres lah, dapat uang segala macam ya. Udah beres. Kalau di Mesir itu selain belajar diktat, belajar kehidupan. Belajar kehidupan. Di situ banyak LGBT, banyak, maaf di kalangan Indonesia aja ada yang berzina, hafiz dan hafizoh. Berzina sampai dipulangin gitu ya. Karena kehidupan bebas. Saya aja ketika datang ke sana kan ada akhwat yang suka nelponin tiap malam. Saya waktu itu ya, saya namanya juga anak muda ya, sampai ngajakin, ayo kita makan. Aduh, saya mikir nasihat ibu ya, karunya saya kayak anak hiji-hiji namanya. Saya nggak mau gitu kan. Udah nggak usah. Nggak mau. Sampai dia teleponin segala macam. Ya kalau kurang iman mah tuh jauh dari orang tua kan, mumpung gitu kan. Apalagi di pesantren gue terkungkung, asal lepas 3 dogan gitu. Tantangannya lebih besar. Ya makanya saya bilang kan, di Mesir itu pulang bisa jadi Musa, bisa jadi Fir'aun. Bisa jadi Musa, bisa jadi Fir'aun. Dan itu terjadi. Ustadz luar biasa di Indonesia juga ada. Pulang dari Mesir, langsung memboyong perempuan pacaran ke bioskop. Ke bioskop. Jadi, gimana ya? Teman saya sekamar nih. Teman sekamar. Tiba-tiba datang, sekarang jadi ustadz gede lah. Saya nggak akan ceritain siapa. Tapi beliau Masya Allah, selamat lah. Saya ditawarin perempuan Mesir yang cantik. Buat ngapain? Maaf, buat berzina. Tapi saya mikir nanti di Indonesia jadi ustadz gimana ya? Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya alhamdulillah dia selamat. Fitnahnya sampai seperti itu. Kalau terkait kehidupannya. 11-12 dengan Indonesia. Prostitusi, segala macam. 11-12 negeri sekuler. 11-12 bahkan maaf ya lebih parah lah. Relatif lebih parah. Kalau kita mah mending rada bager gitu. Makanya orang Indonesia bager. Senyum, ada senyuman itu. Ada senyuman ramah gini kan. Ibu nggak akan pernah nemu begini. Ibu nggak akan pernah nemu begini. Nggak. Makanya ketika saya turun pertama di Husein, kan saya lewat Husein, turun, ada Singapura, turun ketika ada gini Pak Ogah sok ngebelokin ini, senyum, saya kaget, senyum, karena di sana saya belum pernah lihat orang begitu, kieu, ngomong kenceng, aduh, ya gitu, Arab sih umumnya Arab begitu, termasuk di Saudi secara karakter. Tapi kalau secara kesolehan, yang soleh mah benar-benar soleh. Memang saya akui, luar biasa. Yang pernah lihat saya ada anak muda yang masih gagah keker, gendong seorang ibu tua renta, itu ibunya. Birrul walidaynya juga luar biasa. Anu soleh mah benar-benar soleh, anu parah teu nanggung juga Firaun. Kira-kira seperti itu gambarannya secara umum. Ya mending Indonesia sih kalau dari sisi sopan santun, masih ada yang senyum, bisa senyum gitu. Kalau Arab, terutama Mesir, kayak saya kadang-kadang suka, itu ongko ulamanya banyak, kok begini gitu. Jadi pertanyaan besar saya seperti itu. Sampai kencing di tengah jalan biasa. Makanya Kopatah mengatakan di sana kullu jidarin hammam. Semua tembok adalah WC. So, hati-hati nyender. Yes, kayak perindapan. Perindapan lebih parah. Karena bukan muslim. Itu lebih parah. Kalau Mesir mirip kotor, kalau jual beli itu. Ya itu kayak nggak connect, ulamanya dahsyat, tapi parahnya juga dahsyat. Gitu.
Ya itulah Islam yang tidak diamalkan teh. Makanya kata ulama Mesir bilang gini ketika berkunjung ke Jerman, saya di Jerman tidak melihat Islam, tidak melihat Muslim tapi melihat Islam. Di Mesir saya melihat banyak Muslim tapi tidak melihat Islam. Itu bedanya Islam dan Muslim. Ya demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Saya insya Allah dekat khutbah Jumat di LPH. Sekarang jam berapa ya ini? Enggak, maksudnya ininya. Oh 11.52 ya.